Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, bisa video dari ZW3D ini. Buat teman-teman yang udah join, yang masih belum diganti namanya, boleh diganti dulu untuk nama Zoom meetingnya jadi nama lengkap. Sambil menunggu sekitar kurang lebih 3 menitan lagi. Mungkin ada teman-temannya yang masih belum join, bisa diingatkan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Terima kasih udah bersedia join untuk Zoom meeting kita hari ini. Buat yang baru join, saya ingatkan kembali yang namanya masih belum nama lengkap atau nama asli bisa dirubah dulu. Perkenalkan, saya Fani, Technical Support dari ZW3D Indonesia. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mas Juni sebagai Sales Engineer dan juga Mas Ade sebagai Technical Support dari ZW3D. Nah, tema kita hari ini adalah cara mendesain dan animasi produk otomotif dengan mudah, efisien, dan cepat. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih harus produk otomotif, kenapa nggak produk yang lain? Karena dengan pertimbangan kita juga, untuk komponen otomotif ini pasti kalau mahasiswa teknik mesin pastinya udah familiar sama komponen otomotif. Terus kita juga memilihnya yang mudah untuk kita contohkan agar waktunya tidak terlalu lama juga. Nah, tapi walaupun tema kita produk otomotif, tapi software ZW3D ini bisa mendesain berbagai macam produk seperti conveyor atau SPM, kita bisa melakukan itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan tentang ZW3D yang akan disampaikan oleh Mas Juni. Kepada Mas Juni saya persilahkan. Ya, terima kasih Fani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan nih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman di sini yang sudah hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, suara saya jelas atau enggak? Jelas. Jelas, Kak. Jelas ya? Jelas. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Juni. Saya sebagai Sales Engineer dari PT Promekanik Indonesia untuk software ZW3D. Nah, untuk pada hari ini kita mengadakan webinar khusus untuk teman-teman mahasiswa dengan temanya cara mendesain dan animasi produk otomotif dengan mudah, efisien, dan cepat. Sebelumnya di sini saya mau tanya, teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah pakai ZW3D belum sebelumnya?
Belum. Mayoritas belum ya? Jadi apa namanya? Wah, kita mulai dulu deh untuk pengenalan. Pertama-tama kita mulai pengenalan dulu terhadap ZW 3D-nya. Ya, next Mas Ade. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu nih. Jadi ZW 3D ini di bawah naungan perusahaan yang bernama ZW Soft. Nah, ZW Soft ini dia punya 3 software. Yang pertama itu ZW 3D yang kita akan bahas pada sore ini. Yang kedua itu ZW CAD. Di ZW CAD itu persis sama dengan AutoCAD. Mungkin kalau AutoCAD mungkin teman-teman sudah pada tahu gitu. Nah, yang terakhir itu adalah CAD Pro. Nah, kalau CAD Pro itu software untuk viewer aja, untuk melihat aja. Jadi dia bisa dibuka di handphone, bisa dibuka fokus lagi selama di gadgetnya ada browser, dia bisa menggunakan CAD Pro-nya itu. Ya, selanjutnya next. Nah, kita masuk ke pengenalan ZW 3D. Di sini kita lihat, jadi pengertian dari ZW 3D adalah solusi software all-in-one CAD/CAM yang mempermudah user dari mulai konsep sampai barang tersebut jadi. Nah, di sini jelaskan ada software all-in-one CAD/CAM. Itu maksudnya apa sih? Jadi ZW 3D ini di dalamnya itu sudah ada CAD dan sudah ada CAM. Nah, mayoritas software itu kan biasanya CAD dan CAM terpisah. Contohnya CAD-nya SolidWorks, CAM-nya itu SolidCAM. Seperti itu. Nah, kalau ZW 3D, satu software itu sudah ada 2 di dalamnya. Sudah ada CAD dan sudah ada CAM-nya. Begitu. Jadi, benar-benar mempermudah sekali untuk user dari mulai desain, nanti setelah desainnya jadi, dia masuk ke machiningnya sampai bahan tersebut jadi. Ya, next. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada ya alurnya lah apa yang dimaksud dengan all-in-one solution. Yang pertama, kita bisa lihat di sini sebelah kiri ada produk desain dan data import. Jadi kita bisa import data, lalu kita bisa desain produk tersebut. Setelah banyak part-part yang kita bikin, masuk ke assembly. Nah, setelah masuk assembly, kita juga mampu yang namanya analisis dan repair. Jadi file dari software lain atau file dengan format lain itu mampu kita baca langsung tanpa harus kita berubah ke formatnya terlebih dahulu, berubah format ke standar dulu terlebih dahulu gitu. Dan tidak cuma dibaca, tapi kita juga bisa analisis dan bisa repair juga jika ingin ada yang diedit gitu. Lalu masuk ke mold design. Nah, ZW 3D ini kalau bisa dibilang ini salah satu keunggulan dari ZW 3D, dia mampu bikin desain molding dengan cepat. Dia banyak fitur-fitur cepat banget bikin moldingnya gitu. Lalu masuk ke berikutnya ada 2D drawing. Lalu terakhir kita ada ke CAM. Nah, selanjutnya next kita masuk ke pengertian dari CAD. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah banyak ya di sini yang sudah mengerti tentang apa sih pengertian dari CAD nih. Saya bahas ulang kembali CAD. Jadi CAD itu kepanjangan dari Computer Aided Design, yaitu merupakan sistem yang merancang desain dengan layar komputer. Jadi kita melakukan desain di komputer biasanya kan kalau beda. Kalau kayak arsitek kan mungkin di kertas juga bisa. Cuman kalau untuk CAD ini memang khusus di komputer, begitu atau di laptop. Lalu masuk ke pengertian selanjutnya itu CAM. CAM itu Computer Aided Manufacturing, yaitu penggunaan software komputer untuk mengontrol tools mesin ataupun bagian mesin lainnya yang berhubungan dengan proses permesinan. Nah, kalau yang tadi dijelaskan itu CAM itu jadi dia itu bisa software tersebut bisa ngontrol tools ya. Jadi kan kalau CAM itu kan otomatis berhubungan nanti produk akhirnya itu G-code ya. G-code itu kan mungkin teman-teman teknik mesin tahu nanti dimasukkan ke kodenya itu dimasukkan ke mesin CNC, jadi mesin CNC itu bisa berjalan gitu. Nah, CAM itu dia mampu mengontrol toolsnya. Misalkan drillnya, dia change toolnya, pergantian dari toolsnya, terus misalkan ngedrillnya berapa dalam atau berapa besarnya, itu bisa kita atur semuanya sehingga bagian-bagian mesin yang lain itu saling berhubungan di dalam proses permesinan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kegunaan CAD/CAM di dalam dunia industri. Nah, di sini kita bisa lihat adalah meningkatkan mutu produk dan menurunkan biaya produksi per unit. Mutu dari keadaan produk akan ditingkatkan secara tajam dengan teknologi CAD/CAM, apalagi dengan dikembangnya solid modeling
dan parametric design di dalam CAD/CAM. Hasil akhir dari proses produksi pun jadi lebih rapi, lebih ergonomis, dan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap kekuatan struktur bangunan dan lain-lain. Dan juga membuat produk akhir jadi lebih ringan, kompak, dan hemat energi, dan kinerja yang tinggi, serta mekanisme mesin yang lebih sederhana sehingga dapat menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka panjang. Jadi, kegunaan CAD/CAM di industri ini tuh sangat penting ya kalau saya nilai. Karena kenapa? Setiap industri itu kan dia pasti akan membuat sebuah produk. Nah, produk itu kita desain, lalu kita machining juga gitu. Nah, kalau kita desainnya itu sekarang makin berkembang, makin kesini makin berkembang. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bikin desain yang lebih simple. Misalkan contohnya barangnya mungkin jadi lebih ringan atau jadi lebih strukturnya juga lebih baik, terus prosesnya juga jadi lebih rapi gitu loh. Jadi untuk kegunaan CAD/CAM ini dalam industri itu sangat-sangat berguna sekali gitu. Lalu masuk ke selanjutnya yaitu apa sih yang manfaat yang bisa teman-teman di sini dapat jika ingin mengikuti webinar Jatuh 3D ini gitu. Yang pertama yaitu membantu kalian merencanakan masa depan dengan baik. Nah, ini kan di sini kan mayoritas teknik mesin ya. Misalkan di sini ada yang kalau teknik mesin kan mungkin beda gitu kalau saya lihat kalau kayak kalau Polma kan memang ada jurus khusus desain gitu. Kalau teknik mesin kan mungkin desain CAD itu mungkin nggak diperdalam gitu. Nah mungkin ini bisa bantu kalian gitu. Oh kayaknya bisa nih kalau gue perdalam CAD gitu. Bisa. Yang kedua itu nambah wawasan baru. Jadi bisa nambah ilmu baru juga untuk teman-teman dalam dunia CAD ini. Yang ketiga itu bisa bertanya dan berinteraksi langsung kepada ahlinya. Nah di sini nanti teman-teman juga bisa langsung nanya langsung ke ahlinya. Ini ada di sini tadi di Sembada Bavani ada 2 orang, ada Bavani sama Mas Ade. Dia sebagai engineer supportnya di ZW 3D Indonesia. Lalu masuk berikutnya ke sumber inspirasi untuk penelitian di masa mendatang. Mungkin nanti bisa jadi sumber inspirasi nih buat teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang bingung nih, mungkin ada yang semester akhir, lagi nyusun skripsi bingung, belum ketemu judulnya apa, bisa, oh kayaknya mungkin bisa judulnya nih buat desain apa-apa dengan ZW 3D. Oh bisa kok gitu. Lalu yang terakhir sebagai bahan untuk portofolio lamaran kerja. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang lulus, sudah ada yang lulus gitu. Bisa nambah-nambah portofolio itu di CV nanti. Nanti kan kita kasih berikan juga tuh sertifikat, itu kan bisa dimasukkan juga ke dalam CV kerja gitu. Lalu masuk berikutnya itu adalah video tentang ya pengenalan dari ZW 3D. Ya bisa di play. Nah, kita masuk ke ada sini ada fitur powerful data. Jadi kita bisa ekspor atau import dari software CAD lain tanpa perlu dinetralkan filenya terlebih dahulu. Ini ada format DWG, STL, Parasolid. Lalu berikutnya masuk ke hybrid modeling. Jadi ini adalah fitur smart modeling untuk part surfacing. Nah, contohnya nih seperti bikin bumper belakang mobil ini. Ada fitur smart modelingnya. Lalu masuk ke Smart Editing Experience. Itu tersedianya fitur Direct Edit yang tadi saya bilang untuk mengedit part tanpa adanya riwayat pengerjaan sebelumnya. Jadi tanpa ada riwayat pengerjaan sebelumnya kita bisa langsung edit. Lalu masuk ke Flexible Assembly. Itu fitur assembly. Jadi dari kumpulan part-part yang udah kita bikin nih, terus itu kita jadikan satu semua. Jadi satu produk. Nah, dan tidak kita gabungin juga, kita bisa animasinya juga. Kita bisa gerakin juga itu di assembly tersebut. Masuk ke reverse engineering. Nah, ZW 3D ini mampu mengolah file-file hasil dari 3D scanning yang berbentuk point cloud, terus dijadikan solid modeling. Nah, berikutnya masuk ke mode application yang tadi saya bilang, dia itu ZW 3D ini mampu membuat desain-desain molding dengan sangat cepat sekali. Gitu, karena fitur-fitur di dalamnya banyak banget. Gitu. Masuk ke berikutnya ada intelligent turning, yaitu ZW 3D juga dilengkapi dengan fitur CAM. Ya, dimulai dari turning untuk komponen-komponen cylinders. Lalu masuk ke efficient milling, dan kalau yang ini kita bisa lihat dari mulai 2 aksis kita untuk milling sampai ke 5 aksis.
Di sini lihat ada multi-frame machining, ada auto hold tactics. Nah, dari 4 aksis sampai ke 5 aksis. Nanti ada videonya dia bikin propeller. Nah, contohnya pas lagi saat pengerjaan di mesin CNC-nya. Nah, demikian video pengenalan dari ZW 3D dengan slogannya All in One Affordable CAD/CAM. Ya, mungkin demikian pengenalan ZW 3D dari saya. Sebelumnya, saya minta tolong untuk namanya teman-teman yang masih pakai nama singkatan atau ada yang masih pakai nama apa, itu tolong diganti dengan nama asli. Gitu. Terus jangan lupa dengerin sampai akhir. Nanti di akhir webinar itu kita ada quiz yang hadiahnya adanya nanti kita kasih tahu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan sekitaran apa yang kita sampaikan di webinar pada sore ini gitu. Oke, tungguin aja nanti ada hadiah-hadiah menarik untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi ke Mbak Fani. Oke, makasih Mas Juni. Semoga materi dari Mas Juni tadi sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman semua mengenai software ZW 3D ini. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini menyimak materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Juni. Karena nanti di akhir akan ada kuis dan juga tentunya ada sesi tanya jawab. Dan juga tentunya ada hadiah untuk 2 orang. Langsung aja ke acara intinya, yaitu demo langsung pakai software ZW 3D. Buat teman-teman yang mungkin udah punya software ZW 3D, bisa sambil mengikuti step by step-nya. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Ade untuk materi selanjutnya. Kepada Mas Ade, saya persilahkan. Ya, baik teman-teman, perkenalkan semuanya, nama saya Ade Anwar Rahmatillah. Saya juga merupakan technical support dari software ZW 3D ini. Dan di sini saya sebagai pemateri yang nantinya akan sharing sama teman-teman ya untuk webinar kali ini, di mana materinya itu di hari ini kita akan sama-sama sharing belajar mengenai yang pertama dari mulai pembuatan model komponen otomotif ya, seperti pada tema mungkin di sini agar kita lebih cepat memahami dan juga tidak begitu rumit, saya mengambil sampel untuk komponen otomotifnya yaitu bagian piston. Nah, yang akan kita buat pada webinar kali ini yang pertama itu bagian kepala pistonnya ini teman-teman, dan juga nanti ketika pembuatan model sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan ke dalam fitur assembly-nya. Bagaimana kita merakit komponen-komponen otomotif ini menjadi satu assembly yang utuh gitu. Dengan dilanjutkan nanti kita akan bisa membuat animasinya seperti yang saya tampilkan. Nah, ini animasi pergerakan dari pistonnya. Sebentar. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung perlihatkan saja bagaimana software ZW 3D ini untuk membuat pembuatan modelnya. Oke. Ini teman-teman bisa dilihat di screen ya. Ini merupakan tampilan awal ataupun fitur-fitur apa aja yang ada di ZW 3D. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kita ZW 3D ini memang dilengkapi berbagai fitur untuk mempermudah seorang desainer dalam merancang sebuah komponen ataupun itu sebuah produk. Dari mulai kita bisa membuat komponen yang standar seperti dari bentuk silindris ataupun bentuk
kubikal, dan juga selain dari pembuatan fitur-fitur ini, ada juga kita dilengkapi dengan fitur freeform untuk bentukan-bentukan surfacing yang bebas gitu, tanpa dimensional. Nah, yang selanjutnya kita juga dilengkapi fitur wireframe, ada direct edit. Nah, ini direct edit ini fitur untuk mengedit part ataupun komponen yang dia tidak memiliki histori pengerjaannya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengimport file dari file netral, biasanya kita kesulitan dalam mengedit part tersebut karena tidak ada histori pengerjaannya. Tapi di sini di Z3D bisa kita lakukan pengeditan dengan ada namanya fitur direct edit. Nah, selanjutnya ada juga fitur sheet metal, teman-teman, untuk pembuatan komponen yang dia bentukannya dari lembaran plat yang ditekuk-tekuk. Mungkin teman-teman bisa lihat contoh produk sheet metal ini di bagian bodi mobil yang dia memang seperti kap mesin ya, itu kan komponennya dari sheet metal. Nah, di sini sudah disediakan fitur khusus untuk pembuatan sheet metal ini. Selanjutnya, kita juga ada fitur weldment untuk struktural member ataupun untuk rangka-rangka, seperti rangka konveyor ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya, kita juga sudah dilengkapi dengan fitur point cloud untuk ini digunakan untuk reverse engineering untuk mengolah data dari hasil 3D scanning sehingga kita bisa langsung edit filenya di Z3D ini. Nah, ini juga ada fitur data exchange untuk import ataupun export file ke berbagai jenis file. Dan di sini Z3D ini sangat fleksibel, teman-teman, mengenai data exchange ini. Jadi kita bisa mengimport file dari software CAD yang lain seperti SolidWorks, AutoCAD, Creo, dan yang lain-lainnya. Dan juga bisa kita ekspor. Nah, selanjutnya di Z3D ini juga masih banyak tool-tool yang lain, fitur-fitur yang lain seperti ini mungkin yang sangat diperlukan di industri sekarang seperti fitur mold. Nah, fitur mold ini untuk membuat mold design pada perusahaan-perusahaan molding ataupun molding ini untuk komponen yang dia berbahan dasar dari plastik, teman-teman, seperti cover laptop teman-teman ataupun di bagian mobil tuh banyak sekali dashboard ataupun yang lain-lainnya yang memang dia bahannya dari plastik. Ini dibuatnya dengan fitur mold. Kita sudah sediakan fiturnya secara lengkap. Nah, oke, langsung saja teman-teman untuk materi yang pertama. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara membuat model 3D model menggunakan software Z3D ini. Nah, untuk yang pertama, di sini kita bisa membuat file baru. Teman-teman bisa pilih dia bentuknya mau part ataupun assembly dan yang lain-lain. Ini ada sheet metal juga. Di sini saya pilih part aja misalkan. Nah, ketika udah nanti kita kasih nama. Untuk selanjutnya, teman-teman di sini saya langsung ke sketch aja. Nah, sketch-nya ini untuk langkah awal dalam pembuatan model harus kita lakukan pembuatan sketsa terlebih dahulu. Misalkan di sini saya mencontohkan sketsanya untuk kepala piston seperti ini, teman-teman. Nah, oh my God. Nah, ini saya sudah buat ya yang sketsa yang benarnya supaya cepat. Nah, tapi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat sketch. Kita sudah dilengkapi oleh berbagai fitur, dari mulai ini fitur draw yang sering kita gunakan untuk membuat garis secara nyambung gitu, teman-teman. Misalkan nih bisa dilihat di layar, saya contohkan, saya tinggal tarik garisnya, terus saya tarik-tarik seperti ini, diklik, nah dia udah otomatis menyambung untuk ininya garisnya. Nah, selain dari garis, ada juga misalkan circle, teman-teman membuat lingkaran, bisa kita masukkan nilainya, ada juga fitur slot, dan masih banyak lagi teman-teman untuk
fitur-fitur sketch-nya ini. Bisa dilihat di sini, ini semua bisa kita gunakan untuk membuat model. Nah, di dalam sketsa ini kita perlu memberikan dimensi ataupun constraint untuk membatasi si pergerakan garis ini. Kalau misalkan kita belum kasih, dia bisa kita geser-geser seperti ini, sehingga dia kebingungan statusnya panjangnya berapa, misalkan jaraknya berapa, bisa kita lakukan quick dimension untuk pemberian dimensinya seperti ini. Nah, ini kita lakukan pemberian dimensi dan juga constraint seperti misalkan constraint yang simetrik, ada juga dia garisnya misalkan kita definisikan garis horizontal ataupun vertikal dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman dalam pembuatan sketch ini yang harus kita perhatikan, di sini di ZW3D telah disediakan fitur untuk mengetahui sketch kita ini sebenarnya sudah betul, sudah cukup belum untuk dibuat menjadi sebuah model. Di sini ada icon gambar ini yang color-nya warna-warni ini. Nah, bisa kita pilih. Nah, di sini sketsa yang kita buat harus sampai pada statusnya dia well-defined. Well-defined ini diindikasikan dengan warna dari sketsa yang kita buat ini menjadi warna biru. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Ini sketsa yang telah saya buat, yang sudah benar, sehingga dia warnanya menjadi biru semua. Sedangkan ini sketsa acak yang tadi saya contohkan, dia masih garisnya berwarna hitam, sehingga belum well-defined. Nah, untuk garis-garis yang well-defined ini dia statusnya mengambang, belum terdefinisi secara sempurna sketsa yang kita buat. Sedangkan ini untuk yang biru ini, kita sudah tidak bisa gerak-gerakan lagi, dan dia sudah terdefinisi semua constraint-nya dan juga dimensinya. Oke, kalau sudah, ini saya hapus saja, teman-teman. Nah, ketika kita selesai membuat sketsa dan pemberian dimensi dan yang lainnya, selanjutnya bisa kita exit, teman-teman, kalau sudah membuat sketsanya. Lalu kita akan membangun modelnya ini dengan fitur namanya revolve. Kenapa menggunakan revolve? Karena piston head ini dia bahannya bentuknya silindris. Nah, sehingga saya menggunakan fitur revolve. Nah, untuk yang pertama kita pilih dulu sketsa yang tadi kita buat, lalu kita pilih yang kedua sumbu putarnya. Di sini saya menggunakan sumbu putar sumbu Z ini. Nah, ketika saya klik, dia sudah otomatis terbentuk 3D modelnya, teman-teman. Lalu saya okekan. Nah, ini dia sudah jadi 3D modelnya. Nah, untuk selanjutnya, saya masih mengedit model ini. Untuk yang kedua, saya tambahkan lagi, sketsa lagi. Caranya sama. Nah, di sini sketsa yang saya buat untuk membangun dinding yang lain yang diperlukan pada pembuatan model ini. Nah, sketsa ini saya buat seperti tadi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di sini sampai si sketsa ini berwarna biru atau dia statusnya menjadi well-defined. Nah, setelah selesai, kita exit lagi. Untuk selanjutnya, karena kita akan menambahkan dinding untuk bagian dalam ini, saya menggunakan fitur extrude. Nah, extrude ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama dari mulai base extrude ataupun ini add extrude. Nah, ini yang akan saya contohkan add extrude, yaitu untuk penambahan dinding pada part ini. Lalu saya pilih profilnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita harus menentukan dia jaraknya mau kemana dan seberapa gitu. Untuk selanjutnya saya di sini menentukan titik akhir dari bentukan yang akan saya buat. Misalkan saya parameternya di sini bisa face ataupun bentukan surface yang ada di bawahnya. Saya klik yang ini, face-nya, lalu saya pilih bagian yang paling bawah. Nah, teman-teman bisa lihat ini modelnya sudah ada penambahan dinding bagian dalam dari 3D model yang tadi. Kalau sudah, kita okekan.
Nah, ini teman-teman tadi terlihat perbedaannya, kita telah menambahkan bentukan yang ada di bagian dalam ini. Nah, untuk selanjutnya, lanjut teman-teman, saya melakukan sketsa lagi. Pada bagian bawah ini, saya akan mengurangi bagian dinding sampingnya sebesar ini teman-teman. Sketsanya sama, cara membuat sketsanya sama dengan fitur-fitur yang ada di sini. Kalau sudah saya exit, nah saya lakukan extrude lagi. Nah, extrude yang saya lakukan sekarang berbeda dengan extrude yang tadi. Kalau tadi penambahan dinding ataupun bentukan, saya di sini yang akan dilakukan yaitu remove extrude atau untuk mengurangi bentukan yang ada pada model sebelumnya. Saya pilih ini remove extrude-nya, lalu saya pilih sketsanya. Nah, Momen dia. dan selanjutnya saya pilih dia jaraknya mau sejauh mana. Kalau sudah, misalkan kita okekan saja. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kita telah melakukan pengurangan bentukan pada model sebelumnya. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya memberikan sketsa lagi pada bagian sampingnya untuk mengurangi bagian ini, untuk pembuatan lubang sampai dia tembus. Sketsanya sama, caranya sampai dia well defined, sehingga garisnya biru. Kalau sudah, saya exit, lalu selanjutnya saya lakukan extrude remove lagi. Remove extrude lagi dengan kita pilih dulu sketsanya. Lalu untuk selanjutnya di sini dia batasan akhir pengurangan materialnya mau saya lakukan dia tembus. Di sini ada namanya troop all. Saya pilih aja. Dia arahnya masih terbalik, bisa kita pilih ini panah ini. Nah, sehingga dia arahnya berbalik. Lalu saya okekan, dia sudah otomatis terextrude remove untuk bentukannya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan cara-cara yang dapat saya share ke teman-teman untuk pembuatan 3D model untuk komponen kepala piston ini. Namun, kembali lagi ke desainer ataupun sebagai kita yang akan membuat 3D model, tentunya banyak sekali metode-metode yang bisa dilakukan untuk pembuatan model ini. Nah, ini untuk modelnya sudah jadi, teman-teman. Untuk selanjutnya, saya akan langsung contohkan saja untuk pembuatan assembly-nya, yaitu untuk merakit komponen ini yang telah kita buat menjadi satu buah assembly yang utuh gitu. Nah, untuk assembly ini, teman-teman bisa pilih yang ini lagi, create new lagi, dan pilih yang assembly ini. Lalu teman-teman kasih nama assembly-nya itu mau apa. Nah, di sini saya telah membuatnya agar lebih efektif. Nah, di sini bisa teman-teman lihat assembly yang telah saya buat sebelumnya ini terdiri dari beberapa komponen, dari mulai piston head, connecting rod-nya, dan juga ada cap rod-nya. Nah, ini juga ada crankshaft-nya yang bagian crankshaft. Nah, kita bisa lakukan ini di ZW3D dengan fitur assembly. Nah, di dalam fitur assembly ini terdapat beberapa perintah dari mulai misalkan insert ini untuk memanggil komponen, ada juga constraint. Constraint ini untuk pemberian perintah kepada hubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Dari mulai misalkan coincident komponen ini menempel dengan komponen yang satunya lagi, dan juga ada tangent untuk misalkan kita memberikan perintah tangent terhadap antar komponen. Dan juga ada misalkan concentric, ada paralel, ada ini perpendikular ataupun tegak lurus, dan juga kita bisa mendefinisikan hubungan antar komponen ini dengan parameter derajat kemiringan, dan juga bisa kita lakukan supaya misalkan komponen itu simetrik ataupun berada di tengah-tengah. Nah, selain dari common constraint ini, kita juga dilengkapi dengan mechanical constraint, yaitu untuk
pemberian penentuan perintah pada komponen yang telah kita panggil di assembly, misalkan untuk gear, sehingga dia bisa layaknya seperti hubungan roda gigi, ataupun ini ada rack and pinion, ada juga perintah screw, dan juga ada slot, dan cam, dan yang lainnya. Nah, oke, langsung saja saya contohkan. Di sini saya akan panggil komponen yang telah saya buat tadi di pembuatan model tadi. Kita pilih insert ini, insert komponen. Nah, di sini kita langsung browse aja. Untuk komponennya, dia tadi saya simpan di sini, teman-teman, untuk bagian piston head-nya. Lalu saya open. Nah, dia sudah otomatis terpanggil ke assembly ini. Lalu saya klik di sembarang tempat dulu, lalu saya okekan. Nah, selain dari insert komponen ini, kita juga bisa memanggil komponen secara banyak dalam sekali perintah, yaitu dengan multi insert. Teman-teman pilih lagi komponennya, misalkan ini, dan komponen yang lainnya. Lalu saya panggil, dia sudah otomatis semuanya terpanggil. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita panggil ke dalam assembly, si part yang tadi, kita lakukan constraint atau common constraint. Karena dia masih melayang posisinya, belum terdefinisi, dia hubungan dengan komponen lainnya seperti apa. Langsung saja kita berikan constraint untuk komponennya. Ya, sebelumnya saya bisa memunculkan dulu untuk plan-nya, karena diperlukan dalam pemberian constraint ini. Saya klik kanan, unblank external datum. Ya. Untuk selanjutnya saya lakukan common constraint. Misalkan yang pertama, saya lakukan, saya ingin mendefinisikan si piston tadi konsentrik. Untuk referensinya surface yang ini, saya pilih dengan bagian komponen pin ini. Nah, sehingga dia constraint-nya kita definisikan sebagai konsentrik ataupun satu sumbu. Kalau sudah, kita okekan. Nah, setelah itu saya juga memberikan perintah lagi, constraint lagi, untuk yang ini simetrik, supaya si kepala piston ini berada di tengah-tengah dari pin yang tadi. Lalu saya pilih referensinya. Nah, dia otomatis berpindah. Lalu saya okekan. Nah, untuk yang terakhir, saya lakukan constraint lagi. Plan yang ini terhadap datum yang ini coincident. Plan yang ini terhadap plan yang ini harus coincident. Nah, ini teman-teman. Setelah itu saya okekan. Saya bisa hide lagi untuk datumnya. Nah, selain dari kita memanggil komponen-komponen yang telah kita buat, kita juga bisa menggunakan library, teman-teman. Di sini di pojok kanan, di ZW3D sudah disediakan fitur library untuk komponen-komponen yang standar. Seperti misalkan baut ataupun bearing, gears, ataupun yang lainnya, pins, dan yang lain-lainnya. Di sini saya contohkan, saya akan memanggil baut ya. Untuk tipenya misalkan tipe ISO, saya tinggal pilih ininya, apa namanya, foldernya. Lalu di sini bisa kita pilih di bawah sini jenis bautnya mau seperti apa. Misalkan saya pilih yang ini, kita tinggal drag aja teman-teman ke assembly ini. Nah, dia sudah otomatis terpanggil, dan kita bisa tentukan juga di sini ukuran dari bautnya itu, misalkan diameter 5 ataupun M5. Nah, ini untuk panjang dari bautnya, misalkan saya atur 25. Kalau sudah, bisa kita okekan. Nah, ini dia langsung kita harus
diperintahkan untuk menempatkan si baut ini di mana. Kita bisa langsung arahkan ke tempat yang akan kita butuhkan, misalkan di lubang yang ini, lalu kita okekan. Nah, dia sudah otomatis posisinya terdefinisi di situ. Misalkan satu lagi di sini. Kalau sudah bisa kita langsung okekan. Nah, ini dia teman-teman untuk assembly-nya sudah jadi, dan bisa kita cek untuk assembly ini yang kita harapkan dia bisa berputar. Nah, untuk kita buat animasinya teman-teman. Nah, ini dia kita sudah berhasil untuk mengassembly dari komponen ini, sehingga bisa kita lihat kita masih bisa menggerakkan berputar untuk assembly ini. Nah, mungkin bisa kita lihat juga dari sisi sebelah samping. Kita putar lagi. Nah, dia untuk mekanisme pergerakan piston ini sudah cukup pemberian constraint-nya dan sudah sesuai, teman-teman. Nah, oke. Ini untuk melihat constraint-constraint yang tadi yang telah kita buat ataupun kita edit. Bisa lihat ini di bagian sini ada constraint, order constraint. Kita bisa lihat ini dia perintah-perintah constraint yang telah kita buat tadi. Nah, oke teman-teman, itu fitur yang ada di assembly untuk menggabungkan komponen-komponen yang telah kita buat sebelumnya pada pembuatan model tadi. Nah, langsung saja untuk selanjutnya, kita langsung ke pembuatan animasi. Animasi untuk pergerakan dari piston yang tadi, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada namanya fitur New Animation. Kita langsung klik aja. Nah, ini untuk menentukan misalkan waktu pembuatan animasinya mau berapa lama. Saya contohkan saja 10 detik di sini. Nah, otomatis si fitur yang muncul, kita langsung berpindah ke fitur animation. Nah, di sini di animasi, kita bisa memposisikan si komponen yang telah kita assembly tadi, misalkan kita mau dia posisikan seperti ini, ataupun angle kameranya terserah kita lah untuk pembuatan nanti di videonya. Dan video yang animasi ini bisa diekspor ke dalam bentuk video. Oke, langkah pertama mungkin di sini akan saya memasukkan keyframe ataupun waktu yang akan saya edit-edit, misalkan tiap 1 detik, detik kedua, detik keempat, lalu saya masukkan lagi, ya misalkan sampai detik ke-6 aja dulu. Nah, ini untuk misalkan detik ke-0, kita aktifkan dulu di detik ke-0, lalu bisa kita atur, misalkan di sini saya akan atur kamera posisi di kameranya si benda ini mau seperti apa, mau seperti ini kah, ataupun angle kameranya itu terserah dengan kita. Bisa kita sesuaikan. Misalkan saya memposisikannya seperti ini. Kalau sudah, kita pilih yang current view. Sebentar. Current view, lalu kita okekan. Nah, untuk selanjutnya, misalkan saya masuk ke detik pertama. Nah, di detik pertama, kita misalkan ingin mengatur dia supaya berputar, berotasi seperti yang tadi kita lakukan di assembly. Kita pindah dulu ke assembly. Nah, ini pastikan dulu yang aktifnya di detik pertama. Misalkan saya atur di detik pertama, dia posisinya seperti ini. Lalu saya aktifkan detik kedua. Saya atur lagi posisinya di detik kedua. Dia berada di sebelah sini. Lanjut ke detik ketiga. Saya posisikan dia seperti ini.
Lanjut lagi, misalkan di detik keempat, seperti ini. Nah, misalkan di detik kelima, saya ingin dia berubah arahnya menjadi, misalkan angle kameranya kita ubah, bisa kita ubah juga teman-teman. Misalkan jadi seperti ini. Bisa kita lakukan caranya seperti tadi, klik kanan, define camera position. Nah, lalu posisinya kita atur. Lalu kalau sudah dirasa sesuai, kita pilih current view lagi. Lalu kita oke-kan. Nah, ini misalkan di detik kelima, selain dia posisinya berubah, sekaligus dia berputar. Saya atur lagi posisinya. Lalu detik ke-6, saya atur lagi posisinya. Misalkan saya tambahkan lagi detik ke-7. Seperti ini. Lalu detik ke-8. Ini teman-teman, misalkan 8 detik aja ya, kita hapus aja yang tadi. Nah, animasinya setelah selesai kita buat, bisa kita lihat di sini, kita play dulu. Misalkan dari ini dengan tombol play animation, kita bisa lihat hasil dari pembuatan animasi yang telah kita buat tadi. Kita langsung play aja. Nah, ini dia teman-teman hasil dari animasinya. Bisa kita lihat. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Bisa kita tambahkan lagi, mungkin biar dia lebih lama dan lain-lainnya, tergantung teman-teman. Mungkin ini saya contohkan aja, hanya 8 detik dan gerakannya seperti ini, agar efektif juga waktunya. Nah, ketika selesai, kita pembuatan animasi, kita bisa langsung, animasi ini kita bisa simpan dalam bentuk video dengan ini, namanya record animasi. Nah, dia untuk animasinya, videonya dalam format AVI. Misalkan di sini saya berikan nama Piston Webinar misalnya. Lalu saya save. Nah, di sini bisa kita atur juga untuk dia kualitas videonya mau berapa, dan ini berpengaruh ke ukuran dari nanti videonya. Misalkan bisa kita tambahkan, kita naikkan 40 misalkan, lalu saya oke-kan, nah dia akan menyimpan video animasi yang telah kita buat tadi, teman-teman. Ditunggu dulu, dia sedang menyimpan. Nah, ini filenya sudah berhasil kita rubah ke dalam bentuk video. Bisa kita lihat tadi di sini untuk filenya yang Piston Webinar ini. Bisa kita lihat dibuka dalam aplikasi PLC misalkan. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pembuatan animasi yang telah kita buat tadi. Nah, teman-teman, ini merupakan sebuah contoh yang dapat saya share kepada teman-teman untuk pembuatan dari mulai tadi pembuatan model, assembly, ataupun sampai kepada animasi ini. Nah, teman-teman bisa lihat tadi juga kita lihat sama-sama bahwa software Gateway 3D ini lebih ringan ya teman-teman kalau dibandingkan dengan software-software CAD yang lain. Seperti pengalaman saya dengan menggunakan software-software jenis lain, biasanya laptop kita speknya harus tinggi, dan juga dalam prosesnya tadi seperti pembuatan animasi itu sangat-sangat berat, teman-teman. Bisa membuat laptop kita panas, misalkan sampai nge-lag lah istilahnya. Tetapi dengan Z3D ini
sangat-sangat ringan, lebih ringan daripada software-software yang lain. Dan juga mungkin teman-teman pernah mendownload software ini yang telah kita bagikan linknya di grup WhatsApp. Bisa teman-teman lihat ukuran filenya juga kita sangat-sangat ringan, hanya sekitar 1,3 giga saja. Berbeda dengan software CAD yang lain, yang filenya bisa sampai 10 giga ke atas. Oke, teman-teman, mungkin ini merupakan materi yang bisa saya share pada webinar kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga dapat memberikan ilmu kepada teman-teman semua untuk lebih bisa dalam menggunakan software CAD ini. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Fani. Oke, teman-teman tentunya semoga terinspirasi ya sama materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ade. Dan buat teman-teman yang mau nyoba install software ZW3D, nggak usah ragu-ragu buat download, bisa langsung diinstal aja softwarenya. Mungkin nanti untuk linknya bakalan kita share di akhir atau di grup WhatsApp. Terus juga untuk ada yang minta di-share untuk komponen-komponennya nanti akan kita share. Nah, buat teman-teman yang mau coba tapi ngerasa laptopnya kentang, teman-teman nggak usah takut karena ZW3D ini seperti yang tadi udah dibilang oleh Mas Ade, softwarenya ringan banget. Walaupun di laptop teman-teman udah ada SolidWorks atau Inventor, jangan takut karena ZW3D ini ringan. Nah, langsung aja ke sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kita di sini ada kuis. Nah, kuisnya ini untuk join-nya mungkin cepet-cepetan, terus untuk ngisinya juga harus cepat dan tepat. Nah, untuk link-nya akan saya kopikan. Nah, untuk teman-teman bisa langsung klik link-nya buat masuk ke kuisnya. Soalnya lumayan bakalan ada hadiah untuk satu orang pemenang yang bisa ngejawab dengan cepat dan tepat. Oke, udah mulai ada yang masuk ya, bisa dilihat di sini. Udah cukup sepertinya cuman untuk 25 orang. Langsung aja saya start. Wah, pada semangat nih. Oke, keren ya.
Oke, masih ada nih teman-teman. Oh, udah keluar ya ini hasilnya. Selamat buat Mas Faris Syafrizal. Nanti akan kita hubungi secara pribadi. Selanjutnya langsung ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini juga ada hadiahnya buat teman-teman yang pertanyaannya menurut kita unik, nanti bakalan dapat hadiah juga. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat ataupun raise hand, terus nyalakan mic-nya. Yang mau bertanya, matiin Yang mau bertanya langsung aja nyalain mic-nya. Itu Mbak Koriantinas ya? Mbak Ya, Mbak atau Mas nih? Koriantinas. Jawa. Oh, oke deh Mas. Sorry. Ya silakan Ya. Mas Bagas. Itu aplikasi ZW 3D Shop-nya buat desain mesin doang apa bisa buat yang lain? Yang lain tuh maksudnya kayak gimana contohnya? Kayak bangunan, Nah, terus kayak properti. kayak apa? Bangunan, properti. Ya. Dia modelannya kayak AutoCAD nggak Mas? Apa lain? Ya, coba silakan Mas Ade, saya bantu jawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Koriantinas. Ya, untuk software ZW 3D ini memang kita lebih dispesialkan, maksudnya lebih ditujukan kepada pembuatan desain mekanikal ataupun tadi Mas bilangnya tentang mesin, conveyor, misalkan banyak lagi komponen-komponen mekanikal yang bisa didesain dengan ZW 3D. Nah, tadi Mas Mas Bagas tadi bilang softwarenya bisa buat seperti AutoCAD ya untuk bangunan, misalkan untuk properti. Sebenarnya untuk software yang mirip sekali dengan AutoCAD itu bukan software ZW 3D, tapi masih dalam satu perusahaan, satu produk ZW Soft, yaitu yang namanya ZW CAD. Nah, itu ZW CAD itu mirip sekali dengan ZW 3D, Mas. Nah, mungkin saya bisa perlihatkan sedikit tampilan dari ZW CAD-nya sebentar. Nah, ini untuk software ZW CAD ini sangat-sangat mirip sekali dengan AutoCAD, bahkan bisa dibilang 99% lah. Untuk perintah-perintahnya juga sangat-sangat mirip. Sebentar saya share screen. Ya, ini untuk tampilan ZW CAD-nya Mas Bagas. Jadi memang mirip sekali dengan AutoCAD. Itu beda software ya dengan ZW 3D. Jadi ada ZW 3D, ada ZW CAD. Nah, ini ZW CAD ini yang software-nya mirip sekali dengan AutoCAD, Mas Bagas. Oke, mungkin itu jawaban dari saya, Mas Bagas. Ya, terima kasih Mas, cukup jelas. Nih ada juga yang bertanya via chat. Ada pertanyaan dari Mas Arif.
untuk software ini apakah ada sertifikasi internasionalnya seperti SolidWorks, seperti sheet metal surface molding, dan lain-lain? Terima kasih. Ya, mungkin Mas Ade atau Mbak Nadia. Oke, saya bantu jawab untuk yang ini. Jadi untuk sertifikasi secara internasional itu memang dari ZW3D sendiri itu tidak ada. Namun kami sebagai partner di Indonesia pasti melakukan training. Jadi tidak kita lepas begitu aja user-user yang di Indonesia, dan itu sudah diberikan sertifikat resmi dari Microsoft. Jadi berbeda dengan SolidWorks yang mengadakan pelatihan-pelatihan setiap bulannya atau setiap minggunya dan disertifikasi secara internasional. Jadi berbeda. Ya, terima kasih buat Mbak Nadia. Tadi mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Mbak Nadia ini adalah tim dari kita juga sebagai manajer kita, Mbak Nadia di sini. Nah, terus ini ada yang raise hand, Muhammad Amin Rais. Halo. Ya, lo langsung aja Mas Muhammad Amin Rais, langsung ditanyain aja. Ada apa pertanyaannya apa? Mas? Nggak ada suaranya nih. Mungkin Eva namanya Mbak Fani, sebelum Mas Muhammad Amin Rais nanya, sudah ada? Halo? Ini ada lagi. Ini ada Mas Maruri Arif Wicaksono. Bisa langsung di-unmute aja. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Mbak. Ya. Yang saya tanyakan, ini kan software untuk 3D modeling, kemudian ada juga CAD, untuk CAD juga, terus kemudian untuk CAM. Nah, untuk simulasi tersendiri, itu kan contoh simulasi misalnya seperti ANSYS sama Abaqus. Nah, apakah software ini itu support untuk diimpor, partnya itu diimpor ke dalam aplikasi simulasi, Pak? Misalnya kita bikin CAD 3D-nya itu di ZW3D ini, terus kemudian kita impor ke ANSYS atau Abaqus. Apakah bisa atau tidak gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin Mas Ade atau Banat mungkin bisa bantu jawab. Dan tadi terkait pertanyaan dari Mas Maruri Arif. Baik, untuk pertanyaan yang tadi ya Mas, kita kan ZW3D ini seperti dijelaskan tadi selama materi, kita ini bisa mengimport ataupun ekspor file ke dalam berbagai jenis file. Di sini bisa kita lihat untuk pilihan ekspor filenya. Oh ya, sebentar. Tadi saya sedang di menu assembly, misalkan yang ini. Saya ekspor. Nah, di sini banyak sekali jenis file yang dapat kita ubah dari file ZW3D ini ke dalam format file yang lain, seperti IGES, tab, ataupun Parasolid, ataupun STL file, dan juga file-file yang lain, sampai bahkan kita bisa ekspor file ini dalam bentuk file CATIA, file SolidWorks, dan yang lain-lainnya. Dan ini menurut saya untuk permasalahan di software untuk simulasi, menurut saya sudah cukup dengan kita mengekspor ke pilihan dari format file yang ini, sehingga dicocokkan saja dengan pembacaan dari software simulasi yang tadi untuk dia bisanya membaca format file yang apa. Gitu. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Pak, udah cukup Pak, ya Pak. Ya. Ada suara? Maaf, ada suara? Ya ada kok, ada. Oh yaudah.
Dedi, maaf sebelumnya boleh bertanya lebih dari satu? Silakan. Pertama, ini kan yang saya amati ya dari visualisasinya. Ini tuh kayak gabungan dari AutoCAD. Secara fitur sih dari kayak SolidWorks, tapi secara lembar kerjanya itu kayak AutoCAD. Jadi, tapi fiturnya udah menarik banget. Cuman dari sekian bagusnya fitur dari CW 3D ini, apa ya dengan ukuran yang seringan itu, ketahanannya itu cukup memadai. Apa maksudnya itu kayak kelebihan CW 3D ini kan dari tadi udah dijelasin, tapi kelemahannya kan belum. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, itu kan tadi juga support buat cam ya, kayak Inventor itu kan buat transfer ke mesin. Apa programnya juga support dengan semua kontrol mesin kayak Siemens, Fanuc dan sebagainya? Itu pertanyaan kedua. Untuk yang pertanyaan ketiga, kan ada servet CAD itu buat AutoCAD. Biasanya kan ada lembar etiket. Di sana apa juga tersedia lembar yang sesuai ISO? Apa kita bisa custom sendiri? Udah cukup kurang jelas? Cukup. Jadi yang pertama itu kita dari tadi kan sebutin kelebihan dari Jatuh 3D ya. Bukan kekurangan. Kalau dari saya pribadi, jujur saya juga baru di Jatuh 3D ini, saya baru sekitar 8 bulan saya gunain Jatuh 3D ini. Kalau menurut dari saya, kekurangannya itu, kalau tadi Mas bilang untuk tampilan persis kayak SolidWorks, iya saya setuju banget. Justru kalau menurut saya ini benar-benar kopian SolidWorks. 96% lah, 96-97% ini mirip dengan SolidWorks gitu loh. Yang bikin bedanya itu, kekurangannya di Jatuh 3D itu adalah dia tuh tidak ada analisis. Beda dengan SolidWorks, dia tidak ada analisis. Kalau di Jatuh 3D belum ada analisis gitu. Tapi kalau di SolidWorks dia tidak bisa direct edit, tapi kita bisa direct edit. Di SolidWorks itu belum bisa cepat untuk bikin molding, kita sudah cepat. Mungkin itu perbedaannya. Tapi kalau untuk kalau biasanya kan yang mayoritas yang bisa digunain sama teman-teman mahasiswa kan biasanya kan SolidWorks tuh. Ya kan? Karena memang crack-nya juga tersebar banyak banget, gampang kita dapetin gitu. Ya itu memang mirip banget sama Jatuh 3D, itu mirip banget. Jadi yang biasa pakai SolidWorks pasti belajar Jatuh 3D itu cepat. Beberapa hari pasti langsung ngerti. Karena memang software ini ya kalau menurut saya bilang bukannya kita bagus-bagusin, tapi memang kualitasnya tuh memang kalau dibilang ya cukup mumpuni gitu. Dengan tadi yang ada direct edit, ada bikin moldingnya, ada walaupun tidak ada analisis ya. Cuman kalau untuk dari segi fitur-fitur udah cukup mumpuni. Karena kenapa? Karena kalau kita sebut dengan harga, bandingin dengan harga, apalagi harga yang benar-benar yang originalnya, itu jauh banget. Tidak ada seperempatnya dibandingkan SolidWorks, begitu loh. Kalau SolidWorks tuh emang cakupannya memang luas gitu. Dia itu ada elektrika dan juga ada analisanya juga kan. Gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya itu tadi kalau nggak salah tentang cam ya? Camnya ke controller support ke semua kontrol mesin. Nanti mungkin Mas Ade bisa tunjukin camnya kita bisa di mesin apa aja. Kalau untuk mesin apa aja kita cukup banyak untuk library-nya. Nanti Mas Ade bisa saya screen, bisa ditunjukin ke Mas Muhammad Amir Raisnya. Oh iya, siap Mas. Oke, ini Mas untuk fitur cam-nya di sini kita benar-benar satu aplikasi ZW3D, nggak perlu kita download lagi jenis aplikasi yang lain, bisa kita langsung pindah. Ini ada fitur cam misalkan. Nah ini di fitur cam ini tadi mengenai ininya ya, controllernya. Misalkan sini saya bisa perlihatkan Mas apa saja yang bisa terbaca kontrolernya oleh ZW3D. Misalkan ini di mesinnya. Nah untuk pos konfigurasinya bisa kita lihat dia sudah bisa membaca dari mulai
Fanuc ataupun tadi Siemens, Fanuc bisa, Heidenhain bisa, Siemens bisa, dan masih banyak lagi jenis-jenis controller yang bisa kita support dari ZW3D ini untuk fitur cam-nya. Begitu Mas, dari mulai tadi banyak lah ini contoh-contohnya bisa lihat di screen ya Mas. Mazak juga bisa. Seperti itu Mas. Oke, siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga tentang ZWCAT ya. Tentang ini etiket atau lembar kerja kan biasa kalau di AutoCAD kan apa ya, ada daftar yang sesuai ISO atau bisa di custom gitu kan. Apa sama, tapi kayaknya udah itu. Ya, sebenarnya bisa sih, bisa Mas, sama kan seperti Ya, ya udah gitu. AutoCAD, bisa kita custom, bisa kita import dari ISO misalkan itu filenya dari malahan dari misalkan dari AutoCAD-nya langsung bisa kita import langsung benar-benar percis Mas dari ZWCAD ini. Filenya tidak terubah gitu, tidak ada masalah untuk itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Oh iya, saya mau tambahin nih. Saya lupa kasih tahu. Kalau Z2 3D ini kelebihannya mungkin yang mungkin menurut saya paling lebih tuh selain harganya murah, dia tuh sudah permanent license. Jadi dia dengan harga yang cukup murah dibandingkan software lain ya. Kalau bisa dibilang paling murah lah di Indonesia, dia itu sudah permanent license. Begitu. Kalau yang lain kan kebanyakan, apalagi SolidWorks dia kan sudah tidak permanent license, dia per tahun wajib update gitu. Kalau Z3D dia sudah permanent license dengan harga yang jauh sekali di bawah software lain gitu. Kalau kita bandingkan dengan SolidWorks yang biasa teman-teman pakai kan, itu harganya jauh sekali dan sudah dapat permanent license gitu. Gitu Mas Muhammad Amin Rais, mungkin ada yang lagi mau tanyain? Cukup Pak, mungkin nanti kalau udah di besok atau lusa. Oke siap. Oh ya nih, bisa minta tolong sama teman-teman untuk yang teman-teman yang mungkin belum absen, mungkin bisa lihat di chat, itu ada form Google-nya untuk link untuk absen ya. Form Google dia untuk absen, teman-teman jangan lupa isi ya bagi yang belum. Terus mungkin ini kan saya lihat di chat pertanyaannya banyak banget kan ya. Mungkin nanti karena waktunya kita juga cukup terbatas, nanti kita lanjutin aja. Nanti teman-teman yang tadi bertanya boleh silakan personal kontak saya, Mas Ade atau Mbak Fani. Di grup kan sudah ada, di grup WhatsApp itu sudah ada. Nanti langsung ini aja, PC aja, nanti langsung personal kontak aja, langsung japri aja ke kitanya. Apa yang mau ditanyain, insya Allah nanti akan kita jawab. Begitu. Karena ini kita juga lihat kan ada beberapa pertanyaannya yang sama. Begitu, pertanyaannya ada yang sama. Jadi mungkin nanti silakan silakan personal chat saya aja gitu, atau personal chat boleh Mas Ade atau Mbak Fani gitu. Silakan. Jika nanti teman-teman setelah webinar ini ingin ada pertanyaan masalah teknis atau apa, bisa kontak Mas Ade atau Mbak Fani. Gitu. Nanti teman-teman yang akan jangan lupa di formnya itu dikirim untuk yang sudah follow IG-nya Z3D.id sama Z3D.Indonesia, jangan lupa di screenshot terus dikirim. Itu nanti akan kita kirimkan sertifikat. Nah, terus jangan lupa juga kasih tahu juga nama lengkapnya. Takutnya nanti kita salah kasih namanya di sertifikat. Nah, ini ada info dari Mbak Nadia nih. Z3D sudah digunakan di ratusan perusahaan. Nah, jadi tidak usah ragu, termasuk Polman Bandung juga sudah pakai kok. Polman Bandung sudah pakai Z3D. Kalau perusahaannya kita ada Astra juga, ada beberapa kayak apa sih? Nah, perusahaannya bisa dilihat di ini enggak?
Di share screen nggak? Di PowerPoint. Yang ini aja yang presentasi itu. Sebentar. Sebentar. Ini ada yang nanya di room chat, kalau Toyota gimana Kak? Kalau Toyota itu subkonnya rata-rata sudah pakai ZW3D. Nah, ini ditunjukin sama Mas Juni. Kayak ABB, Shemko, kemudian Mewa Mold itu udah pakai Schneider, Mas Pion itu sudah pakai ZW3D. Data ini belum sampai data perusahaan yang sekarang ya. Ini baru sampai 2020 awal ya kalau nggak salah ya Mbak. Data ke sini itu lebih banyak lagi dari yang sekarang gitu. Iya betul. Jadi udah kalau lebih total dari udah ratusan lebih ya Mas. Ini kita juga nggak cuma ada di perusahaan, ada di PNP juga, ada di Polman, ada STMK Jakarta juga gitu loh. Oke, Mbak Fani, silakan ditutup mungkin ya. Jangan lupa nanti kalau ada info-info dikasih tahu ke teman-teman. Silakan Mbak Fani. Buat teman-teman yang ada di sini nanti untuk grup WhatsApp-nya bisa dipantengin terus ya, karena kita akan nge-share-nya di grup WhatsApp itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang sebelumnya jangan itu dong, boleh minta tolong nggak sebelumnya? Boleh nyalain webcamnya nggak semuanya? Mau didokumentasiin? Untuk dokumentasi dulu Pak. Kita. Gak usah malu-malu kok, ini banyak jadi nggak bakal kelihatan semuanya. Dulu. Kentang rata-rata cowok-cowok semua ini. Kentang HP-nya. Mana sih? Dulu. Ini keluar Zoom. Astagfirullah. Lu deh. Caranya gimana? Pakai masker enggak nih? Nggak apa-apa, nggak pakai masker nggak apa-apa, kan lagi di rumah masing-masing. Oh ya. Dulu. Gelap. Udah siap ya? Bentar. Mbak Fani, jangan lupa di screenshot ya. Di itu aja. Semuanya di screenshot semua. Ya Mbak Fani udah? Bentar, slide selanjutnya belum. Ini nggak kebagian. Oke, udah semuanya. Oke, semuanya terima kasih banyak ya sekali lagi ya. Mohon maaf bila dari tim ZW3D ada yang kurang gitu. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan, tadi pertanyaan yang tadi di chat, boleh langsung banget, langsung chat kita. Boleh chat saya, boleh chat Mbak Fani, boleh chat Mas Ade. Oke, sekali lagi saya wakili dari ZW3D Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.